harga BBM naik, kepercayaan publik ke Jokowi makin rendah. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf kembali menurun. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden juga berada di bawah TNI. Dalam survei ini, kalau kita misalnya bandingkan dengan survei bulan Februari saja, katakanlah, hampir semua lembaga tinggi negara itu mengalami penurunan. Tetapi penurunan tinggi, paling tinggi atau paling besar itu terjadi di lembaga tinggi bernama kepresidenan. Nah ini yang menarik, dan ketika disebutkan penyebabnya kenapa, saya pikir sudah terjawab juga, karena ketika terkait dengan kehidupan hajat hidup orang banyak, inflasi, harga BBM, harga bahan pokok, memang ini fungsi dari pemerintah. Jadi memang faktor ekonomi, terutama kenaikan harga-harga yang mencekik masyarakat itu, harga-harga sembako termasuk BBM, yang akan berakibat pada naiknya harga-harga yang lain seperti transportasi itu akan dipersepsi sebagai situasi ekonomi yang sangat buruk oleh masyarakat, dan biasanya itu akan sangat menurunkan tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan kepada pemerintah. Banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang oligarki. Oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Sehingga menurut saya yang ada sekarang, itu negara sudah hilang. Yang ada di negeri ini adalah penguasa, tidak ada lagi negara. Karena rakyat dikerdilkan, lembaga-lembaga negara dihilangkan, dikooptasi sedemikian rupa. Nah, sehingga tidak ada lagi tidak lagi lembaga yang bertugas sebagai lembaga negara. Iya, ini kan menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya menjelat ludah sendiri, dalam artian masalah utamanya itu adalah ketidaktepatan sasaran kebijakan subsidi energi khususnya BBM. Karena 80% penikmat BBM Pertalite adalah masyarakat mampu dari desil 6 sampai 10. Pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. Kali ini, pemerintah menaikkan harga 3 jenis BBM, yaitu Pertalite, Solar, dan Pertamax. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kenaikan harga BBM membuat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi semakin rendah. Ujang menilai Jokowi telah melanggar janjinya untuk menstabilkan harga sesuai kampanye Jokowi pada pemilihan presiden lalu. Faktanya, bukannya menempati janji kampanye, Jokowi malah menyetujui kenaikan BBM bersubsidi yang dinilai membuat rakyat semakin susah. Hal ini karena akan berdampak pada harga bahan bakar pokok yang akan naik juga pasca kenaikan BBM. Meski begitu, Ujang menyebut pemerintah telah melakukan langkah antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi dengan memberikan bantuan langsung tunai. Sebelumnya, pemerintah akhirnya buka suara soal simpang siur harga bahan bakar minyak subsidi yang disebut-sebut bakal naik atau tidak lagi subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan harga BBM bersubsidi telah disesuaikan. Kemudian lanjut Arifin, yakni BBM jenis solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Tak hanya BBM bersubsidi, Arifin mengatakan BBM non-subsidi juga mengalami penyesuaian harga. Pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. Kali ini, pemerintah menaikkan harga 3 jenis BBM, yaitu Pertalite, Solar, dan Pertamax. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kenaikan harga BBM membuat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi semakin rendah. Ujang menilai Jokowi telah melanggar janjinya untuk menstabilkan harga sesuai kampanye Jokowi pada pemilihan presiden lalu. Faktanya, bukannya menempati janji kampanye, Jokowi malah menyetujui kenaikan BBM bersubsidi yang dinilai membuat rakyat semakin susah. Hal ini karena akan berdampak pada harga bahan bakar pokok yang akan naik juga pasca kenaikan BBM. Meski begitu, Ujang menyebut pemerintah telah melakukan langkah antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi dengan memberikan bantuan langsung tunai. Sebelumnya, pemerintah akhirnya buka suara soal simpang siur harga bahan bakar minyak subsidi yang disebut-sebut bakal naik atau tidak lagi subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan harga BBM bersubsidi telah disesuaikan. Kemudian lanjut Arifin, yakni BBM jenis solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.
Tak hanya BBM bersubsidi, Arifin mengatakan BBM non-subsidi juga mengalami penyesuaian harga. Kenaikan harga Pertalite CS yang dilakukan pemerintah memunculkan respons dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, salah satu paguyuban ojol yang tengah bersiap untuk melakukan aksi unjuk rasa, para driver ojek online mengaku sudah mulai merencanakan aksi unjuk rasa protes harga BBM. Terlebih, sebelumnya kenaikan tarif driver ojol sempat ditunda. Menurut Ketua Umum Asosiasi Driver Indonesia, Driver Online, Toha Aril Syafaril, pihaknya memang sudah membicarakan adanya aksi unjuk rasa. Soal kapannya belum tahu, para driver ojol masih mau memantau kondisi ke depannya. Hal serupa dikatakan oleh Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda 2, Igun Wicaksono. Menurutnya, driver ojol masih akan memantau kondisi beberapa hari ke depan sebelum menentukan untuk melakukan aksi. Aksi unjuk rasa juga tengah digagas oleh para sopir angkot. Agung, salah satu sopir angkot Proyek 06 Parung, Bogor, mengungkapkan usulan-usulan demo sudah mulai banyak disuarakan oleh sesama sopir angkot. Mereka merasa khawatir penghasilannya menurun ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022 dan berlaku pukul 14.30 WIB. Perubahan harga dari Pertalite Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar subsidi dari Rp5.150 dikerek menjadi Rp680 per liter. Pertamax 92 dari sebelumnya Rp12.500 sekarang dijual Rp14.500 per liter. Ratusan mahasiswa unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak Senin 5 September 2022 siang. Pengunjuk rasa dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar, mereka menutup satu jalur Jalan Sultan Alauddin. Pengunjuk rasa dari mahasiswa UIN Alauddin, mereka menutup satu jalur Jalan Sultan Alauddin. Sedangkan jalur satunya ditutup organisasi mahasiswa lainnya. Di sana, pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan tolak kenaikan harga BBM. BBM naik, rakyat tercekik. Pengunjuk rasa telah menyiapkan ban untuk dibakar sebagai bentuk perlawanan. Mereka juga menghadang sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Akibatnya, Jalan Sultan Alauddin macet parah. Sekadar diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, subsidi dan non-subsidi. Harga BBM mengalami kenaikan seperti Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax mulai berlaku Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Tarif angkutan kota di Makassar mengalami kenaikan signifikan dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 mulai dari Senin 5 September. Penyesuaian tarif angkutan tersebut sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, khususnya jenis Pertalite dan Solar. Ketua Organisasi Angkutan Darat Sulsel Zainal Abidin mengatakan penyesuaian tarif angkot di Makassar sudah terjadi sejak pemerintah menaikkan harga BBM sejak Sabtu 3 September. Tarif angkot naik sekitar 42% atau menjadi Rp10.000 dari Rp7.000. Zainal mengatakan kenaikan harga BBM kali ini merupakan yang tertinggi dibandingkan sebelumnya. Ia mengaku kenaikan harga BBM ini sangat terasa. Zainal mengatakan penyesuaian tarif angkot sudah disetujui Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ia menjelaskan penyesuaian tarif angkot akan selalu terjadi selama ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski tarif angkot sudah naik, tidak demikian dengan AKDP dan AKAP. Ia mengungkapkan tarif AKDP dan AKAP akan dibahas dengan Dishub Sulsel Kamis 8 September. Sementara Kapolda Dishub Sulsel M. Arafah membenarkan akan ada pembahasan penyesuaian tarif AKDP, AKAP, dan taksi online pasca kenaikan harga BBM. Terkait besaran penyesuaian tarif, Arafah mengatakan masih menunggu petunjuk dari Kementerian Perhubungan.